Kasus pembunuhan asisten Presiden Direktur PT XL Axiata, Haryantira alias Rian, yang sempat dinyatakan hilang beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Ya, Rian dibunuh teman dekatnya di sebuah hotel di kawasan wisata di Garut, Jawa Barat. Terungkapnya kasus ini berawal saat jajaran Polda Metro Jaya menemukan mobil korban di rumah tersangka Andi Wahyudi. Awalnya Andi mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban, namun saat didesak polisi, Andi yang saat ini menjadi tersangka mengaku dirinya telah membunuh ibu dua anak itu di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Esti Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan tes DNA keluarga guna mencocokkan dengan jenazah Rian yang akan kembali digali. Menurut Esti, kasus pembunuhan ini terjadi Oktober tahun lalu. Esti menduga ada motif asmara di balik kasus pembunuhan ini. Anggota Jatra sama anggota Resmob berangkat ke Polda Metro Jaya memeriksa terus mengambil tes DNA. Sudah dikirim kan waktu lalu tes DNA, tinggal ngambil aja tes DNA karena ditemukan itu tanpa identitas, sama sekali tanpa identitas. Ditemukannya kejadiannya kapan? Sekitar bulan Oktober 2014. Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil sampel DNA korban pembunuhan asisten Presiden Direktur XL Axiata, Haryantira alias Rian. Ya, hingga kini Polda Metro Jaya baru menetapkan satu tersangka, yaitu Andi Wahyudi. Sebelumnya pelaku pembunuhan Andi Wahyudi ditangkap Polres Garut karena kasus pemalsuan dokumen balik nama mobil milik korban. Belakangan terungkap bahwa Andi yang merupakan teman dekat Rian membunuh korban pada bulan Oktober 2014. Andi kemudian diserahkan ke Polda Metro Jaya. Penggalian kubur korban dan reka ulang dilakukan di Garut untuk mencocokkan DNA serta DNA korban dengan orang tua serta mencari alat bukti lainnya. Direktorat Reskrimun Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Murti mengatakan motif pelaku membunuh korban karena sakit hati. Hal ini dikarenakan ada ucapan korban yang membuat pelaku tersinggung. Dugaan kami cukup kuat karena pengakuan dan keterangan pelaku berubah-ubah setiap waktu. Dan sekarang tersangka kita bawa ke Garut untuk dilakukan reka ulang dan menggali kuburan untuk mencocokkan DNA dengan keluarga, serta menemukan alat-alat bukti yang lain, dan kami berkoordinasi dengan Polres Garut. Ya pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan sapa rekan kami Jen Anwar dan juga juru kamera Krisdianto yang akan menyampaikan laporannya dari Pangkalan Ojek di Duku Atas, Jakarta Pusat. Ya, Jen, silakan dengan laporan Anda. Ya, siang Egan, dari pantauan kami kemunculan berbagai macam pelayanan jasa transportasi online, khususnya ojek online, kini makin marak di Jakarta. Dan terlihat banyak sekali ojek online yang beroperasi di seputaran Jakarta, dan juga mereka mendapat antusias yang tinggi dari para warga Jakarta. Karena banyak dari para warga yang menggunakan ojek online ini sebagai sarana transportasi penghubung menuju sarana transportasi massal, yakni untuk ke halte bus atau juga ke stasiun kereta, maksud kami komuter lain. Dan ada pula yang menggunakan ojek online ini sebagai sarana untuk menembus kemacetan ibu kota. Oleh karena itulah pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melegalkan ojek online ini sebagai salah satu transportasi massal, di mana ojek online ini bisa terintegrasi dengan busway dan juga akan diberlakukan di seluruh Jakarta khususnya. Untuk jangka panjangnya, ojek online juga akan dimasukkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam rencana Smart City Jakarta. Namun rencana pelegalan ojek online ini berimbas pada keberadaan ojek pangkalan yang memang sudah lama berada di ibu kota Jakarta ini. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat para tukang ojek
Pangkalan. Saya akan bertanya langsung kepada salah satu tukang ojek pangkalan yang berada di daerah Duku Atas, Jakarta Pusat. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat siang, dengan Bapak Bambang. Oke Bapak Bambang, bisa dijelaskan tentang keberadaan ojek online ini, apakah Pak Bambang merasa tersaingi oleh ojek online atau memang biasa-biasa saja? Untuk sementara adanya ojek online ini belum berpengaruh dengan ojek pangkalan. Di jam-jam sibuk antara jam 6:30 sampai jam 10, jam sore jam 4 sampai jam 8 masih dominan. Ojek pangkalan masih dominan? Ojek pangkalan masih dominan, belum begitu tersaingi. Tapi Pak, kalau misalkan ojek online ini dilegalkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka langkah Bapak selanjutnya itu apa? Dengan berjalannya waktu, dengan kebijakan Pemda, untuk selanjutnya bisa nanti bergabung dengan ojek online, ojek pangkalan. Tapi berdasarkan pendapatan sehari-hari Pak, apakah Pak Bambang ini merasa tersaingi? Maksud kami, apakah Pak Bambang tidak merasa rugi akan tarif yang memang ditetapkan oleh para pengusaha ojek online? Sementara belum, ini kan masih tahap promo. Ojek pangkalan kan ada peminatnya sendiri-sendiri. Jadi sementara belum berpengaruh. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih. Ya, Egan, demikian pendapat para tukang ojek pangkalan yang berada di Duku Atas, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jen melaporkan langsung tadi dari salah satu pangkalan ojek di wilayah DKI Jakarta. Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih bersama dengan kami Bapak Ateng Aryono dari Organda. Pak Ateng, kemudian ini dari Organda sendiri inginnya seperti apa kalau misalnya ada wacana untuk melegalkan ojek online? Ini pengennya kalau misalnya tadi Pak Ateng bilang sebetulnya ojek itu dari dulu memang ilegal, lalu keinginan Organda seperti apa? Ditetapkan saja itu dilarang semua total ojek mau yang online atau non online atau seperti apa sebetulnya keinginan Organda? Enggak, begini, mestinya bukan pada keinginan Organda sesungguhnya, ya. Tetapi ke Organda, kalaupun toh melihat bahwa ini adalah posisi yang ilegal, begitu kan, mestinya otoritas dalam hal ini pengatur, ya, sebagai seluruh ini semua mengatur ini semua, mestinya melihat, ya, apakah ojek itu juga cukup layak. Karena sebenarnya gini, faktor ojek itu kenapa ojek? Ojek dari sisi keamanan masih dipertanyakan kan, keamanan pengguna. Keselamatan pengguna, ya, itu tidak disarankan kan, kendaraan roda 2, ya. Kemudian dari kenyamanan, dari sisi apapun, saya sempat melihat sih di salah satu televisi ya, kemarin mengatakan wah ojek nggak apa-apa kalau asal kenyamanan. Dari sisi yang manapun kenyamanan ketika itu menggunakan sepeda motor itu pasti dipertanyakan. Tapi saya jadi bertanya-tanya juga, sebenarnya dengan adanya Gojek ini mempengaruhi nggak sih untuk penumpang Organda atau pemakai angkutan umum ini? Kalau kita belum melakukan studi itu secara khusus ya, secara khusus bahwa apakah ini kemudian mengambil pangsa kita. Tetapi secara wajar bahwa tadi yang saya sampaikan untuk tujuan tertentu, misalkan kan sekarang katanya banyak yang cukup berorientasi gimana caranya mungkin lebih hemat gitu kan, lebih hemat. Nah, kehematan ini dengan door to door misalkan dengan tadi 10.000 jarak manapun gitu kan, itu mungkin pasti akan lebih akan terkena ke sana. Tapi apakah semua akan ke sana? Persoalannya gitu kan. Mungkin tidak, ya, mungkin juga akan tidak. Tetapi secara keseluruhan ini kan mengganggu tuh segmen yang ada ini akan terganggu dengan keadaan itu. Anggota-anggota kami kan ada, angkutan lingkungan juga ada. Jangan-jangan ini nanti sopir-sopirnya juga semua jadi Gojek ya? Kalau itu yang terjadi, kalau memang toh akhirnya ke sana ya. Tapi ada nggak fenomena seperti itu, Mas? Sementara ini sih belum dilihat ke sana ya. Belum dilihat ke sana ya. Mungkin nanti harus dilihat juga ya. Karena tapi kan persoalannya begini. Kalau sekarang dinyatakan itu menguntungkan barangkali gitu. Karena kan apapun ini entry market kan. Buat perusahaan itu kan entry market, sehingga udah lakukan apapun seolah-olah ini paling menguntungkan ada di sana, betul di sana kan selalu begitu. Ya, kan promo mereka pasti akan lakukan seperti itu. Selain misalnya yang diundangkan ya, UU nomor 22 tahun 2009, apa sih yang menurut Anda itu melanggar peraturan Gojek ini? Jelas tidak, karena kendaraan roda 2 itu bukan angkutan umum. Oke, itu pertama. Kemudian apalagi yang sekiranya selain merusak segmentasi dan juga misalnya merusak tarif pasar ya?
Bukan itunya. Sekarang yang pertama adalah bahwa sepeda motor itu bukan angkutan umum. Jadi itu keberatannya hanya itu saja. Itu yang paling mendasar. Karena memang itu bukan keberatan, karena memang itu dasarnya kan. Tentu ada landasannya. Tadi yang landasan 3 yang saya sebutkan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Anda bisa lihat kan. Sekarang kalau dari seluruh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jakarta aja kelihatan. Dominan apa yang terjadi di kecelakaan apa? Oke, juga masalah keselamatannya ya. Ya, berarti itu kan satu hal yang menjadi concern kita semua, bukan hanya Organda di sini, tetapi juga saya pikir masyarakat juga sih. Oke, karena ada banyak sekali ya faktor yang mendasari, terutama juga bagaimana dengan pajaknya dan sebagainya. Nah, kita nanti juga akan berbincang dengan Pemprov DKI Jakarta. Sudah ada Pak Sutanto. Selamat siang, Pak Sutanto. Selamat siang, apa kabar? Ya Pak, ini akhir-akhir ini banyak nih polemik yang terjadi akibat legalitas ojek ini, apakah akan diberlakukan ataukah tidak? Mungkin dari Pemprov DKI sendiri bisa menjawab, Pak. Ya, intinya begini, bahwa kalau kita melihat ojek ya dalam konteks angkutan penumpang, itu sebetulnya bagian dari transportasi, karena transportasi pada intinya adalah angkutan barang maupun manusia ya dari satu titik ke titik lain, dan itu bisa dipisah antara kendaraan pribadi dan angkutan umum. Jadi kalau dikatakan dia adalah angkutan umum, tentunya dia bukan kendaraan pribadi ya, dan tentunya dengan melihat fenomena yang ada dan ada kebutuhan di situ, bahwa kebutuhan pelayanan publik yang belum terlayani oleh angkutan umum diisi sementara ini oleh si ojek-ojek tadi. Dan ini tidak bisa dipungkiri tumbuh di mana-mana dan ada kebutuhannya ya, sehingga saya kira peran pemerintah bukan hanya sekedar melegalkan angkutan umum seperti ini, tapi juga menjaga kepentingan konsumen ya, bahwa konsumen atau pengguna dari angkutan umum atau yang disebut ojek tadi tentunya harus dilindungi juga. Loh Pak Sutanto, sehingga tapi kan melegalisir ini tentu ya Pak Sutanto, kalau melegalisir masalah ini kan kaitannya juga mencakup meregistrasi sebetulnya. Sehingga kalau tadi masalah keamanan bisa mungkin menjadi lebih aman gitu ya, bahwa penumpang menggunakan ojek yang legal. Ya, kalau masalah keselamatan tentunya bisa melalui suatu proses di mana orang juga semakin lebih tertib dan lain sebagainya. Saya kira dengan menertibkan mereka ini menguntungkan dua sisi tentunya ya, dari sisi penumpang, sisi operator, dan kami pemerintah tentunya memberi perlindungan terhadap mereka sebetulnya ya, kalau khususnya konsumen. Bicara tentang kebutuhan konsumen, ini sebenarnya dari dulu juga kebutuhan konsumen, ada juga yang berorientasinya ke ojek atau transportasi kendaraan roda 2. Tetapi itu juga tidak pernah dilegalkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kenapa baru sekarang ketika Gojek yang memang masif dan mungkin investornya ada, baru mengemuka wacana itu? Kenapa? Menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak mengatur ya, bahwa sekarang fenomena ini mulai muncul dan ini bisa menjadi bola liar kalau kita melihat ada kompetisi yang seolah-olah tidak fair ya. Ada Gojek misalnya dengan memanfaatkan sistem informasi komunikasi, ada yang non Gojek yang tidak menggunakan sistem itu, sehingga seolah-olah terjadi kompetisi yang tidak seimbang. Ini kalau dibiarkan tidak diatur juga mungkin kita juga salah gitu ya. Apa salahnya kita mengatur saat ini ya dibandingkan tidak mengatur? Itu pertanyaannya. Apa yang akan diatur Pak Sutanto? Persaingan, ya, dalam persaingan bisa saja. Ya, silakan. Paling tidak kita kan bisa menertibkan operasional daripada ojek atau Gojek ini sebagai bagian dari sistem angkutan yang teregistrasi misalnya. Ada izin. Tidak sembarangan ya, bahwa di Bangkok pun kita lihat bahwa yang namanya ojek pun diformalkan juga ya, bahwa supirnya menggunakan jaket ya, yang jelas bahwa itu adalah ojek bukan yang lain, kendaraan pribadi yang lain ya. Ini kan semakin membuat rasa keamanan bagi pengguna. Ini penting menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar masalah bahwa dia teregistrasi sebagai angkutan umum misalnya ya, mungkin lambat laun juga harus diformalkan apakah betul transaksi-transaksi ini misalnya tidak dikenakan pajak. Nah, misalnya seperti itu. Pak Sutanto ini nanti jadi tidak mohon maaf saya potong Pak jadi Sutanto. tidak perlu khawatir bahwa
bahwa terjadi kompetisi yang tidak sehat. Menurut saya ini kompetisi yang ada di dalam suatu rambu-rambu yang baik menurut saya. Ya, baik.